Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang berinteraksi atau cara berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama pun membahas tentang bab ini, yaitu yang kita kenal dengan al-khauf war raja. Kalau kita artikan secara bahasa, artinya adalah takut dan berharap. Dua istilah ini banyak sekali dibahas dalam beberapa kitab, termasuk ada kitab yang sangat populer yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Zain. Beliau menulis sebuah kitab bernama Hidayatul Talibin yang menjelaskan tentang sebuah hadis Jibril, dan di sana dikutip pembahasan ini, yaitu al-khauf war raja. Kali ini kita akan bahas apa sih itu al-khauf dan ar-raja. Pertama adalah al-khauf dulu. Al-khauf adalah ma'rifatul qalb bi jalalillah wa qahrihi wa syadidi iqabih wa alimi adabih, yaitu sebuah pengetahuan atau keyakinan hati tentang mengetahui bagaimana keagungan Allah dan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ditanamkan dalam hati bahwa ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan hati akan keagungan Allah dan kerasnya siksaan Allah mesti ada dalam diri setiap muslim atau muslimah. Sebaliknya, ada ar-raja. Apa itu ar-raja? Berharap. Dan definisinya adalah az-zannul jamil fillah, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungan rahmatnya, kemudian keagungan kelembutannya, dan seluruh sifat-sifat yang maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini, teman-teman sekalian, mesti seimbang dalam hidup kita. Di saat yang sama kita harus ada takut dan pun ada cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hanya lebih condong rasa takutnya, takut terus bawaannya kepada Allah, maka terkesan akan cenderung bahwa Allah itu kejam, Allah itu pedih, Allah itu tidak ada rahmatnya, dan bahkan yang paling fatal adalah orang tersebut akan masuk kepada ranah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan sekali-sekali putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tetapi Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya, kecuali syirik tentu. Kemudian jika ar-raja yang hanya berharapnya lebih condong dalam hidupnya, gak ada rasa takutnya, orang seperti ini akan cenderung menyepelekan maksiat. Allah maha pengampun, gak usah khawatir, Allah maha penyayang. Akhirnya maksiat pun dikerjakan, disepelekan maksiat besar, maksiat kecil, karena cenderung merasa aman. Dan ini juga berbahaya. Ini mampu juga menyebabkan ketika orang merasa aman dari murka Allah, maka ini juga sifat yang tidak diperbolehkan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Maka tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang atau kaum yang merugi. Jadi memang dua sifat ini mesti seimbang dalam hidup kita, yang kita sebut dengan takut dan berharap, atau sering saya singkat dengan harap-harap cemas. Karena di saat yang sama kita harus takut kepada Allah, di saat yang sama kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berharap, maka kita akan terus meminta kepada Allah rahmatnya, pahalanya, jannahnya, surganya. Kemudian di saat yang sama kita takut kepada Allah, takut siksaannya, siksaan Allah di hari kiamat, di yaumil akhir. Maka dua sifat ini mesti seimbang. Kemudian teman-teman sekalian, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang dua sifat ini mesti seimbang. Di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah, Allah sangat keras siksaannya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain dalam surah Fussilat, Allah mengatakan, "Inna rabbaka ladzu maghfirah wa dzu 'iqabin alim." Di satu ayat menerangkan dua hal sekaligus, yaitu sesungguhnya Allah mempunyai ampunan dan Allah juga mempunyai siksa yang pedih. Ini menunjukkan bahwa kedua sifat ini, teman-teman sekalian, mesti seimbang dalam hidup kita. Harus betul-betul dua sifat ini mengawal kita dalam hidup, sehingga kita punya rasa takut kepada Allah,
dan juga kita punya harapan dan berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya muliakan, dua sifat ini, harap-harap cemas ini, ada sifatnya para nabi. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang keluarga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka selalu bersegera kepada kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka sangat khusyuk kepada kami. Itulah kira-kira manhaj atau jalurnya para anbiya. Mereka betul-betul menanamkan dua sifat ini, dan kita sebagai seorang muslim atau muslimah seyogianya melatih diri kita mulai hari ini. Mudah-mudahan dua sifat ini terus mengawal kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, beberapa para ulama ada ungkapan yang sangat mulia, al-khawf war raja kajanahai, bahwa takut dan cemas itu seperti dua sayap yang harus terus di samping seorang muslim atau muslimah sampai dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai ajal menjemputnya. Terakhir teman-teman sekalian, di sini perlu kami kutip, ada kutipan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khauf dan raja mesti jalan berbarengan kecuali di satu situasi. Perhatikan apa kata Ibnu Abbas, idza ra'aitum birrajulil al-mauta fabashshiruhu liyalqa rabbah wa huwa husnuz zanni bih wa idza kana hayyan fakhawwifuhu. Artinya apa? Ketika seseorang sedang sakaratul maut, sedang hendak akan dijemput ajalnya, maka di situ rasa berharap mesti lebih berat daripada rasa takut. Supaya apa? Supaya husnuzon billah, supaya dia betul-betul berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik akan banyaknya ampunan, akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditakut-takuti ketika hendak meninggal bahwa Allah Maha pedih, kau akan disiksa di kubur, bagaimana? Jangan, maka itu cenderung akan orang akan berprasangka buruk. Nah, ketika orang hendak dijemput ajalnya, maka disitulah dia terus dimotivasi akan rojaknya, akan husnuzannya, yaitu prasangka baiknya dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dua sifat ini mulai hari ini kita bisa melatih diri kita bahwa dua sifat, yaitu khauf, rasa takut kita ada kepada Allah, dan juga kita juga punya rasa harapan kepada Allah. Dua sifat ini yang terus mengawal kita sehingga kita mampu insya Allah menjauhkan diri daripada maksiat dengan takutnya kita kepada Allah, dan kita berharap dengan terus melaksanakan kebaikan begitu banyak dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.